かわいい。おい、こんなに怖くないというか、むしろ大変可愛らしい。ここでですか？そうだ。お嬢さん、わしの孫にならんか。Di episode sebelumnya, sudah diperlihatkan bahwa Miyamae yang sudah bertindak terlebih dahulu untuk memperbaiki reputasi Taniyama. Namun di sisi lain, Kuji sudah menang banyak atas terhipnotisnya Alia dan juga Masha. So, bagaimana kelanjutannya? Kita intro dulu Kak Si guys. Setelah kejadian Alia dan Masha terhipnotis, di malam hari saat ini Kuji tidak bisa fokus untuk belajar. Ditambah lagi ada tayangan anime yang disuka, beruntung saja imannya tidak tergoyahkan. Iya, Entah kenapa dirinya saat ini tidak seperti waktu kecil yang berjuang keras untuk belajar. Di tengah dia mencoba memaksa untuk bisa fokus, tiba-tiba saja dia mendapatkan telepon dari Alia. Setelah diangkat, Kuji menggodanya. Pasti kamu kangen kan sama aku? Mulai genit ya coy. Terlepas dari itu, saat ini Alia tahu kalau Kuji sedang dalam mode malas untuk belajar. Rasa malas itu sebab Kuji sedang kehilangan motivasi. Beda halnya dengan Alia yang tidak pernah kehilangan motivasi belajar. Mengetahui Kuji dalam kesulitan, Alia mengajaknya taruhan untuk membangkitkan semangat Kuji lagi. Berhubung tujuan Kuji untuk masuk peringkat 30 besar, jika Kuji berhasil mencapai tujuan tersebut, Alia berjanji akan mengabulkan satu permintaan. Begitu juga sebaliknya, jika Kuji gagal, maka Kuji harus mengabulkan apa saja yang Alia mau. Tentu taruhan ini Kuji menyukainya. Setelah keduanya sepakat, Alia yang semakin pandai menanggapi dirinya, dia menganggap seolah-olah Alia adalah adiknya. Alia kebingungan mendengar itu. Padahal Kuji itu seumuran dengannya. Jadi gini guys, tanggal lahir Alia itu 7 November. Nah, sedangkan Kuji lahir di tanggal 9 April. Otomatis kan Kuji lebih tua beberapa bulan dibanding dengan Alia. Entah apa yang dipikirkan Alia, namun setelah mendengar itu Alia hanya terdiam. Setelah telepon berakhir, Kuji merasa kagum dengan Alia yang tahu dirinya sedang kehilangan fokus dalam belajar. Dan sedangkan Alia ternyata sebenarnya dirinya menelpon sebab dia ketakutan setelah menonton acara horor. Terlepas dari itu, Alia kesal kepada Kuji yang tidak memberitahu ulang tahunnya sebelumnya. Jika diberitahu sebelumnya, dia pastikan akan merayakan bersama Kuji. Oh, Mimin paham nih. Jadi ini alasan Alia terdiam waktu teleponan. 5 hari kemudian setelah ujian berakhir, di sini Kuji mengajak Alia untuk pulang bersama. Tujuan Kuji untuk membicarakan soal upacara penutupan. Di tengah perjalanan, Kuji merasa ada yang aneh dengan Alia yang tidak seperti biasanya. Seketika Alia malu dibuatnya. Padahal dirinya sudah mencoba menyembunyikan hal tersebut. Terlebih lagi, Kuji sudah memperhatikannya sebelum ujian. Tambah salting gak tuh? Tiba-tiba saja Alia berhenti dan bertanya. Melihat Alia yang kesal gara-gara hal tersebut, lantas Kuji memberitahu bahwa sejak kecil dirinya tidak pernah merayakan pesta ulang tahun. Mungkin bagi Alia merayakan pesta ulang tahun di Rusia sudah hal yang biasa. Tapi setelah melihat sikap Alia yang seperti itu, lalu Kuji menggodanya. Tidak ingin membuat Alia malu terus-menerus, Kuji mengajaknya merayakan bersama. Meski sudah terlambat, tapi Kuji ingin hubungannya tetap baik-baik saja di tahun ini.
Keesokan harinya, di tengah kota Kuzi sedang menunggu kehadiran Alia. Tidak berselang lama Alia datang dengan penampilan yang sangat menawan. Sampai-sampai nih, setiap langkah semua orang melirik kepadanya. Tapi Alia sudah biasa seperti ini. Lantas Kuzi kebingungan bagaimana Alia mengatasi seperti ini setiap harinya. Sehingga Alia menjelaskan bahwa bersyukurlah Kuzi mendengar itu, sebab Alia tidak membiarkan pria lain menggodanya. Sifat cemburu yang seperti berpacaran, untuk kencan saat ini Kuzi menganggap seolah mereka sedang berpacaran. Lantas dengan bahasa Rusianya Alia bilang, 初めてなんてそんなことあるわけないじゃないか. Singkat cerita, setibanya di tempat makan yang terkenal cukup mahal, Kuzi berencana akan membeli daging dengan harga terjangkau. Akan tetapi... 美味しいわよね。前に家族と来たことあるわ。そうなんだ. Gimana ya guys? Mungkin Alia anak orang kaya kali ya. Jadi ya, semahal apapun Alia sudah mencobanya. Setibanya di dalam, langsung pada intinya Kuzi menjelaskan soal penutupan upacara nanti. Pada intinya, para calon ketua menyampaikan motivasi dan kebijakan mereka. Sedangkan calon wakil ketua akan menyampaikan alasan mendukung calon ketuanya. Perlu digarisbawahi, acara tersebut tidak memiliki pemungutan suara. Jadi, 挨拶が終わった後に観客は応援したいと思ったペアにのみ nah sejujurnya Kuzi tahu kalau mereka tidak akan mendapatkan reaksi penonton sebesar dari Yuki. Untuk mengurangi hal tersebut, dia mempunyai rencana daripada menyampaikan pidato setelah Yuki, lebih baik menyampaikan pidato pertama. Karena reaksi penonton pidato pertama cukuplah kecil. Jadi hal tersebut bisa dijadikan alasan jika Yuki menang dari mereka. Meski ada opsi lain, seperti menyerang mental Yuki dan Ayano, tapi opsi tersebut tidak cocok dengan sifat Alia. Begitu juga dengan Yuki, Kuzi yakin dia tidak akan melakukan hal curang seperti Miyamai. Ngomong-ngomong soal Miyamai, Alia sempat mau bertanya tentangnya, tapi terhenti dikala pesanan mereka sudah datang. どういうこと？お待たせしました。 Seiring menikmati pesanan mereka, akhirnya Alia tahu bahwa rumor dari Miyamai berawal dari Kuzi yang meminta Miyamai untuk melakukan sesuatu. Meski cara itu demi memperbaiki reputasi Tanyama, tapi hal tersebut membuat hasil rapat umum kemarin berubah menjadi tidak pasti. Mengetahui kerja keras Kuzi, lantas dia berterima kasih kepadanya. ありがとう、クゼ君。私のために動いてくれ。 Melihat wajah Kuzi yang memerah membuat Alia menggodanya. Dan sebagai tanda terima kasih kepada Kuzi, dia menyuapi daging untuknya. 前回それでスプーン使えなくなったの. Kali ini Kuzi heran dengan Alia yang tidak gugup seperti sebelumnya. Terlebih lagi, Alia menggunakan garpu bekas dari mulutnya. Sehabis mereka makan, nampak Alia memberikan hadiah kepada Kuzi. Saat Kuzi membukanya, hadiah yang diberikan Alia berupa gelas yang sangat mewah. Lantas Kuzi berterima kasih atas hadiah tersebut. Namun, Kuzi menyadari kalau gelas tersebut merupakan gelas kopel. ペアで買ってるわよ。私の分はもう家で使ってるって言ったらどうする？ Keesokan harinya, di sekolahan sedang mengadakan rapat pertemuan wali murid. Sambil menunggu kedatangan orang tua mereka, ketua OSIS ingin membahas proposal seragam musim panas yang baru. Mendengar itu, lantas Masya bergegas membuatkan teh untuk mereka semua. Ketua OSIS menjelaskan, pada intinya, berkat proposal yang diajukan oleh Chisaki, mereka berhasil membujuk sekolah untuk membuat seragam musim panas yang baru. Tapi seragam tersebut diumumkan pada saat upacara penutupan biar menjadi kejutan. Chisaki. どうや。 Tidak berselang lama Masya menyajikan teh untuk mereka semua. Namun, saat Kuzi berterima kasih, Masya nampak masih canggung kepadanya. Menyadari hal tersebut sebab hipnotis kemarin, sehingga Kuzi sukarela akan membantunya untuk mencuci gelas tadi. 一旦お片付けする
るわね。あ、手伝います。 Di tengah mereka berdua sedang mencuci, Kuzi meminta maaf soal hipnotis waktu itu. Ngomong-ngomong soal kejadian itu, Masha penasaran dengan tingkahnya sendiri saat terhipnotis. Lantas Kuzi memberitahunya dengan jujur. えられて頭をなでなでされました。その、ミト？ Dan itu membuat dirinya sedikit kesal kepada Kuzi. Akan tetapi ekspresi Masha bagi Kuzi sangatlah menggemaskan. Tapi Masha memberikan hukuman dan mengingatkan Kuzi. ちゃんと反省してるのかしら。いうか、むしろ大変可愛らしい。 Berhubung orang tua Masha sudah tiba, Masha izin pergi dan sisanya akan dibersihkan oleh Kuzi. Singkat cerita, saat Kuzi sedang mau menaruh gelas di ruang OSIS, terdapat Yuki dan Ayano yang sengaja menunggu Kuzi. Mengetahui kalau Yuki sedang memberikan kode-kode kepadanya, tapi Kuzi mengabaikan dengan alasan ingin menjemput si kakek. Tapi 迎えに行くかな。 rupanya sebab dia sudah lama tidak mendapatkan kasih sayang dari sang kakak. Dengan sengaja dia menyinggung kakaknya yang lebih sering berduaan dengan Alia. Lalu Yuki ngambek sejadi-jadinya. Terlebih lagi, dia akan terus ngambek jika sang kakak tidak mau menurutinya. Dan inilah yang terjadi. ここで。ほら、こっち来いよ。 Setelah itu Kuzi mendapatkan telepon dari sang kakek yang sudah tiba di sekolahan. Setibanya bertemu sang kakek, Kuzi heran melihat outfit si kakek seperti seorang mafia. Diberitahukan bahwa si kakek membeli outfit tersebut menggunakan uang pensiunannya. なんで白スーツなんだよ。かっこいいだろ。ほれ、かっこいいだろ。マフィア度上がった。 Kemudian beralih di depan ruang guru. Kuzi dan si kakek membicarakan sebab sang bapak tidak bisa hadir karena sedang sibuk bekerja di luar negeri. Tidak berselang lama mereka mengobrol, terdapat Alia dan juga ibunya yang keluar dari ruang guru. Melihat tampang Alia yang orang Rusia, あ、グゼ君。お嬢さん、お名前は。だからマジでやめろ。 by the way, si kakek itu sangat terobsesi dengan Rusia. Melihat adanya keberadaan ibunya Alia, sehingga Kuzi memperkenalkan dirinya dengan sopan. Ibunya Alia bernama Kuzo Akemi. Mengetahui kalau di depannya adalah Kuzi, Akemi bilang soal anaknya yang seringkali menceritakan tentang Kuzi. Namun, di tengah perkenalan mereka, tiba-tiba saja, お嬢さん、わしの孫にならんか。 yaps, si kakek langsung menjodohkan Kuzi dengan Alia dong. Buset, pertemuan pertama langsung mendapatkan restu cuy. グゼ君のお嫁さんになるの？お母さん黙って。 Singkat cerita, setelah pertemuan wali murid selesai, saat si kakek yang selalu ingin membahas soal Alia melihat Kuzi, si ibu mengalihkan pandangannya. Sang ibu bernama Yumi, sedangkan Kuzi langsung teringat saat masih serumah dengan ibunya. Melihat adanya kekesalan dari dalam diri Kuzi kepada ibunya, si kakek pun bertindak untuk mencairkan suasana. おお、ユミさん、久しぶりだな。 Nah, jadi gini cuy, si kakek yang bersama Kuzi ini merupakan bapak dari sang ayah Kuzi. Sedangkan yang di keluarga Suwo merupakan bapak dari sang ibu alias Yumi. お久しぶりです、お父さん。 Inilah akhir dari Roshidere. Mungkinkah keluarga Kuzi bisa akur seperti dulu? So, seperti biasa, kita tutup episode kali ini ya guys.